Alfian berhasil Pak. Ini masih juga terus. Arman Mubarak. Daerah Al-Qur'an. Pendidikan Bantama. Paling Bantama. Mana? Ada. Iya, sini biasa. Biar channel di materi siang hari ini sebelum nanti kita lanjutkan materi kita review dulu kita bakal dulu materi yang kita bisa lalu lagi itu wilayah kalau bersedia dengan concern di bidang tasawuf dan agama. Bagi kelompok karena sudah dimiliki kelompok hanya tempat kelompok di sini, maka nanti mempresentasikan hasil belajarnya terkait dengan bidik tugas yang kemarin kita upayakan, yaitu tentang kriteria atau bagaimana menjadi apa yang bersifat manusia. Untuk kelompok pertama, kelompok 2 dan kelompok 3, kemudian nanti ada kelompok 4 dari setiap kelompok. Yang bertugas menyampaikan hasil belajarnya, hasil evaluasi dan hasil penjelasan materi. Lalu saja untuk materi yang pertama, ya, silakan dari kelompok siapa? Baik, langsung saja untuk materi pertama yang akan disampaikan dari kelompok pertama ya, kelompok 1. Materinya silakan disampaikan. Selamat ya Kak. Begini membahas tahapan penyerangan seseorang yang menuju jalan Allah, yaitu membersihkan dari kebersihan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa suatu seseorang itu adalah amal kebaikan. Dia harus berbuat tetapi kalau membersihkan Allah itu dosa karena
Tidak kakak masuk dalam rumah masuk. Tidak menjauhi lagi. Takwa dan takwa adalah pembukaan budaya. Menurut Imam Al-Ghazali, oleh karena itu seorang hamba tidak layak mengaku mencari hidayah sebelum dia benar-benar meninggalkan apa yang dia lakukan. Orang tersebut harus dijauhi dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu siang lahir atau anggota badan. Yang kedua masyarakat hati atau menjadi hati. Imam Al-Ghazali memulai dari lahir karena dosa lahir adalah pintu masuknya dosa hati. Lebih sekian dari saya yang akan menguruskan teman saya yang tugas ekonomi wakil tidak kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik betul ini tahun yang dulu adalah sampai baik. Terima kasih kami menyampaikan baik. Dia menilai apa dia terima silakan dari kelompok itu ya bersama silakan untuk ini dari kelompok menjadi Selamat siang kali ini, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan kepada teman-teman perihal menjauhi masker lahir, yang mana di dalam kitabnya di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yaitu Bidayah Budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fazia rizki jami adadillah khusus al-faqdah as-san'ana fa inna bihum marakat sar'an al-wabi likul ibadun juz'un maksudun. Kita sebagai umat muslim harus menjaga seluruh keberadaan kita pertama yakni farji, tangan, kaki, dan yang terakhir adalah lisan. Perintah dari ini dikarenakan dengan baik memiliki 7 pintu yang mana tujuhnya memiliki bagiannya masing-masing. Nah, Imam Al-Ghazali juga mengajarkan agar seorang murid melakukan muhasabah, yakni merasa diawasi oleh Allah. Setiap anggota tubuh diciptakan untuk lupa untuk maksiat. Berikut beberapa rincian maksiat. Yang pertama adalah menjaga dengan menjaga setiap pandangan haram atau informasi akan iblis yang mengancam orang. Seorang mukmin harus menjauhi dari melihat aurat, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan melihat sesuatu yang melainkan dari Allah. Yang kedua adalah menjaga keunikan. Jika mata adalah panah, maka telinga adalah pintu masing-masing. Menjauhkan sesuatu yang haram seperti gila, musik yang melalaikan, umpatan, ribat usir, atau meninggalkan batas kotor dalam hati. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa orang yang mendengarkannya adalah sekutu bersama orang yang mengucapkannya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lisan, yakni anggota berbahaya. Bagian ini dijelaskan sangat panjang oleh Imam Al-Ghazali karena kebanyakan manusia masih lupa kepada lisannya. Rahasia lisan menurut Al-Ghazali meliputi lisan, ingkar janji, ghibah. Ini adalah menjaga perut. Sumber banyak kerusakan agama adalah makanan haram atau syubhat.
Imam Al-Ghazali menulis bahwa makanan haram akan menghalangi doa, menggerakkan hati, dan merusak cahaya ibadat. Apa saja yang masuk ke dalam perut menentukan keadaan hati seorang hamba. Yang kedua adalah menjaga kemaluan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa menjaga kemaluan adalah separuh iman. Zina adalah dosa besar, tetapi segala intinya juga haram, yaitu seperti khulwat, pandangan syahwat, selingkuhan, dan kecepatan menggoda. Sekian diri adalah benteng Allah hidayah. Maksiat selanjutnya adalah menjaga tangan. Tangan adalah alat untuk berbuat kebaikan, tapi sering dipakai untuk mengambil hak orang lain, menyakiti, menulis yang haram, dan menegakkan fitnah. Menjaga tangan dari maksiat adalah bagian dari menjaga Allah. Yang terakhir adalah menjaga kaki. Jangan gunakan kaki menjadi tempat maksiat. Imam Al-Ghazali menulis bahwa setiap langkah menuju maksiat akan menjadi saksi azab pada hari kiamat. Sebaliknya, kaki harus dibiasakan berjalan menuju majelis ilmu, masjid, dan tempat kebaikan. Sekian yang saya dapat sampaikan kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh syarikat yang ketiga. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah sampaikan ya, kita sampaikan dari kelompok dua yang terakhir disampaikan. Apa saja potensi yang sering dilakukan oleh ini sampaikan ada 7 ya, ada 7 anggota kelompok yang menjadi membangun manusia dari sumber informasi. Kalau sekarang kita kalau bisa bahwa manusia ini produktif ya dalam membuat manusia sehingga ya lebih dari itu saja. Oke, berikutnya di bagian ketiga kelompok ketiga siapa yang misalkan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan seputar ini. Sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Kembali, orang tidak bisa menjadi hidup. Untuk orang diucapkan sehingga membawa jabatan dengan berbeda. Maksudnya berarti bagaimana cara kepada masyarakat karena istimewa sesuatu kalau dari tentang kita mencari yang pertama jauh terus ini merasa amal sendiri dan menganggap dirinya keluarga ini adalah penyakit yang membatalkan amal dan tidak bisa dari ini. Yang kedua, takabur. Takabur adalah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Takabur membuat seseorang memandang sesama dan sulit menerima kebenaran. Yang ini jangan terlalu dibenci oleh Allah. Yang ketiga, al-fakhr. Al-fakhr membatalkan diri di mana harta, ilmu atau perbuatan ini adalah tanggal dengan hati. Ada pengobatan yang ibarat akan seperti pengobatan dan tadinya dan menyadari sama sendiri dalam perusahaan. Yang kedua, dengan menikmat Allah. Yang ketiga, melatih diri Allah. Menghindari dan mencari sisi yang benar. Kalau dari berkata bahwa penyakit hati
Mungkin bisa seperti itu di Jakarta dua kali lalu berubah lalu diawasi oleh Allah. Ya yang bisa saya sampaikan, walaupun ada dapat kesalahan, Allah yang kita tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena mungkin semua masih ngerti. Ya, jadi masih ada itu ada yang tampak kelihatan lohir, kemudian tujuan pembangunan dan tadi ada pula manusia yang sifatnya seperti tidak ada yang dalam pilihannya di Islam. Makanya tadi disebutkan siapa ada harus melawan hawa nafsu, harus melawan diri kamu sendiri. Karena di kesimpulan ini kelompok 4 yang menyampaikan materinya baik dengan apa dan yang telah dibuat. Silakan kelompok 4 ya, siapa? Dan silakan menyampaikan pasti dari mana siapa? Itu pertama saya mencoba mengambil. Nah, kali ini saya diberi kesempatan untuk menyimpulkan penjelasan yang sangat penting yang dijelaskan oleh Pak Sudaryo sebelumnya. Waktu melihat gejala dan ada satu kesimpulan bahwa Allah menuntut bagian itu dengan 3 kondisi. Yang pertama, maksiat kecil dari saya. Kemudian, yang kedua, menjauhi maksiat adalah dikatakan dari Allah mengawasi diri dan batin dari seorang sendiri. Lalu ada di kita dibagi kelebihan bahwa keluarga berdoa dari tidak sopan saya itu maka jika seorang berharap untuk meningkatkan bersihkan anggota tubuhnya, maka dengan cara bersihkan ia minta keluar maka apabila tidak bersih pula seluruh anggota tubuhnya. Berdasarkan kesadaran saya berdasarkan kita setelah batas lingkungannya jalan maka ketika yang mengeluarkan obat seluruh anggota tubuh. Kesimpulan penjelasan utama maksiat penggunaan hidayah dari awal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tanpa takwa dan sekian yang dapat saya simpulkan yang dimulai dari kitab Hidayah dan Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, banyak kesimpulan yang disampaikan dari materi pertama, 2, 3 ya sampai 4 tadi bahwa dari kesimpulan injentina berapa? Kalau kita simpulkan tadi disebutkan bahwa ada syarat koloni, ada 2 poros besar, ya. Seseorang melakukan istilah globalisasi atau menghindari sesuatu yang berpotensi maksiat. Ada yang sifatnya fi'lul ta'at, ya. Kemudian ada yang sifatnya tarkul mana. Jadi ada yang sifatnya melakukan ketaatan, ya, ada yang sifatnya menjauhi larangan. Maka ini selaras dengan apa yang disebut definisi dengan takwa, bahwa takwa itu daripada hidayah ini adalah untuk mendapatkan hidayah. Di mana
hidayah itu porosnya, titik akhirnya adalah dengan takwa seseorang bisa mengajarkan bertemu dengan zat Allah. Ya, dan itu kenikmatan yang paling utama. Oleh karenanya, poros daripada takwa ini adalah fi'lul ta'at, melakukan ketaatan serta tarkul manahi, ya, atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kemudian sangat kompleks sekali, ya, karena kesalahan yang dibuat oleh manusia itu ada yang nampak, ada yang batin, tidak nampak. Oleh karenanya, ya, Imam Al-Ghazali di akhir menyimpulkan bahwa setiap orang punya potensi melakukan taat dan setiap orang juga berpotensi melakukan maksiat. Makanya harus benar-benar memuja atau melawan bukan orang lain tapi diri sendiri. Karena Rasul sampaikan bahwa orang hijrah itu al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan, bukan orang yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, fokus memperbaiki diri sendiri sehingga hatinya menjadi batu, karena hati menjadi penentu. Sebagaimana Rasul sampaikan di mana ala inna fil jasadi mudghatan, dalam tubuh itu ada mudghah, ada satu daging, kumpulan daging, ya, atau yang disebut dengan qalb. Ala wa yal qalb. Kita solukan yang seluruh. Ketika hatinya baik, maka seluruh anggotanya baik. Baik apa saja, ketika hatinya itu rusak, maka seluruh anggotanya pun itu. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah. Akhiri pertemuan kali ini dengan doa bersama-sama. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka